Saya Aaron Faizin dalam mata kuliah Hukum Humanitar Internasional. Pada intinya, dalam film The Whistleblower ini memiliki hubungan yang begitu kuat terhadap hukum humanitar internasional, yang dimana dalam film ini menceritakan tentang perdagangan manusia atau trafficking, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya perdagangan manusia adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia melalui aktivitas perekrutan yang dilakukan dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, seperti penculikan, muslihat atau tipu daya, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran seperti adanya keuntungan sehingga diperoleh persetujuan secara sadar atau konsen dari orang yang memegang kontrol atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi. Nah, eksploitasi dalam film ini meliputi pelacuran atau eksploitasi prostitusi, pemaksaan untuk melayani dan berhubungan seks. Bentuk trafficking dalam film ini adalah perdagangan seks dan wanita sebagai pelacur. Dalam film ini terdapat beberapa manifestasi ketidakadilan gender, di antaranya yang pertama, kekerasan. Yang dimana kekerasan ini yang sebagai gender-related violence yang pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan. Violence pula yaitu kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan berdasarkan gender yang akibatnya berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan. Dalam film ini pula dapat dilihat beberapa contoh kekerasan terhadap perempuan, di antaranya pelecehan seksual dan perendahan martabat wanita. Kekerasan yang dipicu oleh penolakan para gadis untuk berhubungan seks, mereka yang menolak itu dipukuli, ditelanjangi, bahkan diperkosa di bar oleh para mucikari mereka, sehingga seluruh badannya dipenuhi oleh luka-luka bekas siksaan. Kemudian yang kedua adanya marginalization, yang merupakan pemiskinan bagi salah satu jenis kelamin yang terlihat saat mereka para gadis dimanfaatkan untuk menjadi pelacur dengan bayaran yang murah dan tidak pernah dilepaskan untuk pulang. Kemudian yang ketiga adanya double burden, yang merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang memberatkan perempuan. Dalam film ini dialami oleh Catherine Volkovas yang bertugas di Bosnia. Dia menerima beban kerja terlalu berat karena dia bekerja di tengah para pengkhianat atau rekan kerjanya sendiri. Dia berjuang mati-matian untuk mengungkapkan kasus tersebut. Halo, perkenalkan nama saya Aurel Zafira. Di sini saya akan menjelaskan tentang film The Whistleblower. Nah, ini sebenarnya adalah film yang diangkat dari kisah nyata yang bercerita tentang kebusukan pasukan keamanan PBB yang ditugaskan di Bosnia setelah Perang Bosnia selesai. Kemudian ini film yang mengambil sudut pandang polisi perempuan asal Amerika Serikat yang dimana ditugaskan oleh PBB untuk menjaga perdamaian pasca Perang Bosnia dan mengawasi kegiatan ilegal atau kriminal yang ada di Bosnia. Dalam hal ini adalah petugas PBB itu internasional PBB dihadapkan oleh mafia-mafia perbudakan seks dan perdagangan manusia atau human trafficking. Dalam hal ini sebuah sindikat yang terbentuk untuk memenuhi kebutuhan seksual para oknum PBB yang kemudian berkembang lebih jauh, di mana anggota pasukan keamanan PBB yang bertindak sebagai pelindung dari bisnis seksual. Nah, dalam hal ini juga potret ketidakadilan gender yang tergambar jelas di mana kekerasan dalam prostitusi terhadap gadis belia. Dalam hal ini ketidakadilan pelaku dalam ketidakadilan ini tidak hanya utusan internasional dari politisi PBB, tetapi juga ada anggota dari International Police Task Force atau IPTV. Dalam hal ini film ini diangkat dari kisah nyata yang meliput berbagai bentuk pelanggaran prinsip kemanusiaan yang dilakukan personal PBB di Bosnia, antara lain yang itu adalah kekerasan yang disebabkan oleh manusia, kemudian pengucilan sosial atau kemiskinan gender atau marginalization, serta beban ganda dari para perempuan yang pembagian kerja dan tanggung jawab yang memberatkan kaum perempuan. Peristiwa perang pasca perang di Bosnia itu merupakan salah satu bentuk dari kegagalan oleh PBB, karena alih-alih menghukum orang untuk melakukan pelanggaran kemanusiaan, mereka malah membebas tugaskan seorang politisi internasional PBB yang mencoba mengajukan pengaduan ini kepada UN Human Rights High Commission atau Komisaris Tinggi PBB.
PBB dianggap tindakan pelaporan ini adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Catherine Borkovic atau pemeran utama dalam hal ini, karena takut akan merusak reputasi PBB, dan banyak lagi hal yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Dalam film Whistleblower, hukum humaniter internasional saya nyatakan sama sekali tidak efektif karena dalam menangani kasus perdagangan orang yang terjadi di Bosnia pasca perang, justru para tentara penjaga perdamaian dari PBB lah yang menggunakan para orang-orang yang diperdagangkan untuk menghasilkan uang. Terkadang, tentara juga memakai gadis-gadis yang diperdagangkan, dalam artian bahwa para tentara ikut andil dalam menyiksa baik fisik maupun mental gadis-gadis yang diperdagangkan tersebut. Tentara mengambil upah dari mucikari dalam film ini yang bernama Ivan. Tentara penjaga perdamaian yang dari PBB ini dikirim untuk melayani dan membantu masyarakat Bosnia pasca perang. Dalam PBB sendiri, terdapat protokol yang bernama Protokol Palermo, adalah protokol lanjutan PBB yang berfungsi untuk membantu dan juga melindungi korban perdagangan manusia, khususnya anak-anak dan kaum perempuan. Orang yang seharusnya menjunjung tinggi aturan PBB, malah mereka sendirilah yang ikut sengaja terlibat dalam perdagangan orang. Kemudian, Catherine sebagai salah satu tentara penjaga perdamaian dari PBB yang sadar bahwa di lingkungannya telah terjadi perdagangan orang yang dilakukan oleh oknum tentara, bahkan rekan kerjanya sendiri ingin melaporkannya kepada PBB bahwa telah terjadi tindakan yang sangat kejam di lingkungan tersebut. Banyak pihak, bahkan atasannya sendiri, yang ingin Catherine menghentikan penyelidikannya dan ingin Catherine menutup mulut seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hukum humaniter selain berlaku saat perang, juga berlaku setelah perang. Ini sama sekali tidak memberikan perlindungan baik kepada korban perdagangan orang, bahkan Catherine sendiri yang seharusnya mendapat perlindungan justru ialah yang harus kehilangan pekerjaan demi melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak para korban dan ingin menyuarakannya ke media massa. Oleh sebab itu, saya dapat menyatakan bahwa hukum humaniter di film ini sangat-sangat tidaklah efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Sungkar, NIM 40 12 21 10 67. Film yang berjudul The Whistleblower ini menceritakan tentang perdagangan seks dan wanita di Bosnia. Katie Balkovac adalah seorang wanita Amerika yang ditugaskan sebagai pengawas internasional di Bosnia. Pelaku-pelaku ketidakadilan gender ini adalah Ivan sebagai salah satu mucikari di tempat perdagangan wanita yang melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka yang menolak melayani dan berhubungan seks terhadap para pelanggan. Pelaku yang lainnya adalah oknum di International Police Task Force atau IPTF dan utusan internasional dan politisi di PBB membeli gadis-gadis remaja ilegal dan perempuan muda. Catherine terus melakukan penyelidikan tentang perdagangan wanita dan seks di Bosnia. Dengan kerja kerasnya sampai dia menemukan dan mengetahui ternyata orang yang bermain di balik peristiwa woman trafficking ini adalah mereka yang berada di satu wilayah pekerjaan dengannya. Orang-orang yang bekerja di bawah panduan bendera PBB. Analisis dari kasus film ini adalah kekerasan yang pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan. Dalam film ini dapat dilihat beberapa contoh kekerasan terhadap perempuan, diantaranya pelecehan seksual dan perendahan martabat wanita. Berdasarkan ketentuan internasional, terdapat instrumen-instrumen internasional yang khusus mengatur perdagangan perempuan. Di antaranya adalah yang pertama, Rekomendasi nomor 19 tentang kekerasan terhadap perempuan, Komite PBB untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, disingkat CDAW tahun 1992. Kemudian ada Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, disingkat DEVAW, Resolusi Majelis Umum nomor 48/104 tanggal 20 Desember tahun 1993. Yang ketiga ada Resolusi nomor 38/7 tentang kekerasan terhadap buruh migran perempuan, Komisi Status Perempuan tahun 1994. Sekian review film The Whistleblower ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Said Ismail dan saya menjelaskan dramatisasi skandal kemanusiaan PBB pada film The Whistleblower. Dramatisasi garapan Kondraki bisa cukup terang menggambarkan situasi Bosnia dengan lingkaran organisasi perdagangan seks yang melibatkan PBB
suasana menegangkan bisa lebih terasa lantaran Kondraki mengemasnya dengan iringan musik scoring yang menegangkan serta ton film yang temaram dalam adegan-adegan dilematis dan kefrustasian Catherine atau adegan-adegan penyiksaan yang dialami Raya. Secara keseluruhan, The Whistleblower menuai banyak pujian para kritikus. 1-2 ulasan negatif yang ada sekedar mempersoalkan karakter-karakter antagonis yang selalu satu dimensi atau plot cerita yang terlampau klasik bak Daud versus Goliath, di mana seorang polisi perempuan mesti menghadapi dunia yang maskulin dan tak simpatik padanya. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rini Suryani Sesiotang dengan nomor NIM 4012211115. Oke, di sini saya akan mereview sedikit tentang film yang berjudul The Whistleblower. Di mana di dalam film ini menceritakan tentang perdagangan seks di mana seorang Katie Volkadov itu adalah seorang wanita Amerika yang ditugaskan sebagai pengawas di internasional di Bosnia, di mana seorang pelaku atau pelaku ketidakadilan gender itu adalah si Ivan itu, di mana pelaku perdagangan seks tersebut adalah Ivan, di mana sebagai salah satu mucikari di tempat perdagangan wanita tersebut, yang dimana setiap para wanita-wanita yang menolak untuk melakukan hubungan seks terhadap para pelanggan itu akan dihukum atau akan dilakukan tindak kekerasan pada wanita-wanita yang menjadi pelanggan seks tersebut. Dan dimana juga si Catherine telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, dimana dengan kerja kerasnya sampai dia menemukan dan mengetahui siapa dibalik terjadinya kekerasan terhadap perempuan tersebut. Dan analisis pada kasus ini yang mana pada dasarnya itu disebabkan oleh kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, yang dimana yang menjadi salah satu contohnya adalah perempuan tadi yang diantaranya itu menjadi korban pelecehan seksual. Dan berdasarkan ketentuan internasional juga terdapat beberapa instrumen yang dimana di dalam instrumen tersebut juga mengatur tentang perdagangan perempuan, yang diantaranya itu adalah rekomendasi nomor 19 tentang kekerasan terhadap perempuan, dan ada juga komite PBB yang mengatur di dalamnya, dan ada juga undang-undang yang mengatur tentang kekerasan terhadap buruh migran perempuan. Sekian dari saya, terima kasih.